Namaku kakek Ariwato dan tinggal di Kuriwa. Pada episode sebelumnya menceritakan awal mula kelahiran Katashi hingga ia tumbuh menjadi remaja yang kuat. Ia telah menolong 2 orang pesuruh kerajaan yang kena kutuk oleh penyihir. Apakah kelanjutannya? Yuk kita saksikan bersama kelanjutannya. Tak terasa waktu berjalan cepat. Setelah berkeliling di lingkungan istana ditemani pelayan dan berdiskusi bersama raja di siang hari, waktunya bagi Katashi untuk kembali ke desa. Di malam hari, Katashi bersiap-siap untuk kembali. Namun, sebelum ia pergi, Katashi mohon izin kepada penjaga untuk bertemu dengan raja. Ia ingin mengucapkan terima kasih atas keramat tamahan istana dalam menjamu dirinya. Ditemani penjaga, ia pun akhirnya bertemu dengan sang raja. Jadi sudah kamu pikirkan kembali untuk tinggal di dalam hutan? Kesempatan yang kuberikan ini tidak datang 2 kali. Kuharap Katashi mau mempertimbangkan kembali tawaranku ini. Tapi jika itu sudah keputusan bulat darimu, maka aku tidak dapat memaksakanmu. Terima kasih kau yang mulia atas kebaikan dan jamuannya. Tidak ada maksud apapun saya menolak semua dari hadiah yang mulia. Tapi, jika Yang Mulia mengizinkan, izinkan saya untuk kembali ke hutan Cajeko. Menurut saya, itu lebih tepat untuk saya saat ini. Jika itu sudah menjadi keputusanmu, saya tidak bisa banyak bicara lagi. Tapi, jika kamu butuh bantuan, pintu istana ini terbuka lebar untukmu. Untuk memastikan kamu sampai di tujuan, kamu akan dikawal oleh 4 orang pengawal. Sampai jumpa lagi Katashi. Hati-hati di jalan. Terima kasih Yang Mulia. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas segala kebaikan Yang Mulia berikan ke saya. Penjaga Imatsuno ke sini sebentar. Ya Yang Mulia, apa yang bisa saya lakukan untuk Yang Mulia? Yang tolong antarkan Tuan Katashi kembali ke desanya. Sesampai di sana, tunggu dan tetap kawal dia. Pastikan Tuan Katashi sampai di desanya. Bila ada yang coba-coba mengganggunya, maka dia akan melawan kerajaan. Baik Yang Mulia, saya akan melaksanakan perintah Yang Mulia dan menjaga Tuan Katashi sebaik mungkin. Katashi, saya sarankan lebih baik kamu besok pagi berangkatnya. Malam ini kamu istirahat dulu, biar pagi hari kamu banyak tenaga karena mulai besok perjalanan sangatlah melelahkan. Yang Mulia non sekali lagi terima kasih atas kebaikannya. Di pagi hari, Katashi dan para pengawal siap-siap untuk berangkat menuju kembali ke desa Kuriwa. Perjalanan ini cukup melelahkan karena akan memakan waktu 2 hari perjalanan. Perjalanan akan melewati hutan dan sungai. Ditemani teriknya matahari di siang hari, mereka semua tetap semangat berjalan kaki menyusuri hutan. Mereka beberapa kali harus berhenti beristirahat, bahkan harus berendam di sungai yang mengalir untuk mengembalikan stamina dan menghilangkan rasa lelah. Katashi sangat akrab dengan para pengawal kerajaan. Ia selalu bercanda dan berbicara dengan mereka. Keakraban inilah yang membuat waktu berganti dari siang ke malam, malam ke siang, dan jarak perjalanan yang cukup jauh tidaklah menjadi penghalang. Tak terasa, beberapa lama lagi mereka akan sampai di desa Kuriwa. Sementara itu di istana, berkumpul para tentara pengawal kerajaan, berlatih bersama, termasuk diantaranya Mia, anak tunggal Raja Mitori, dan Lily, keponakan dan sahabat Mia, juga turut berlatih bersama para pengawal lainnya. Mia sangat ahli menggunakan samurai, terutama menggunakan samurai ganda. Mia juga ahli bela diri. Sedangkan Lily, anak dari Jenderal Besar Yashima Utomo, juga ahli samurai. Ia mampu berkelahi 1 lawan 1 menggunakan pisau kecil. Lily dan Mitori adalah 2 gadis yang sejak kecil sudah berteman lama. Mereka satu sama lain saling mendukung dan satu sama lain saling menghibur bila salah satu di antara mereka sedang bersedih hati. Sebelum sesi latihan berakhir, Ketua Regu Pengawal Kerajaan maju dan mengumumkan bahwa atas perintah Jenderal Besar, perlu ditunjuk seseorang untuk memimpin regu yang akan melakukan pengamatan perbatasan di hutan Kitamichu selama 5 hari. Namun dalam melakukan penunjukan ini,
calon pemimpin regu haruslah mampu menunjukkan kemampuannya dalam bela diri dan menggunakan samurai di depan para pengawal. Untuk itu calon pemimpin harus melakukan duel sampai salah satu di antaranya menyerah dan mengakui keunggulan lawan duelnya. Tak berselang lama, Lily pun maju dan memberanikan diri untuk melakukan duel. Menjadi pemimpin regu merupakan impian dan salah satu cara untuk mendapat perhatian dan kebanggaan dari sang ayah. Namun hal ini tidaklah mudah bagi Lily karena Mittori, tanpa ia duga sebelumnya, memberanikan diri maju untuk menjadi lawan Lily. Mittori menggunakan kesempatan ini untuk membalas kekalahan sebelumnya, karena Lily selalu menang melawan Mittori dalam beberapa latihan sebelumnya. Apakah kamu sudah siap menerima kekalahan? Hayo, maju, Lily, belum ada yang bisa mengalahkan saya. Tak terima dengan tantangan Mittori, Lily pun bersiap-siap dengan samurainya. Ia pun sudah siap untuk menyerang Mittori. Begitu juga dengan Mittori, ia pun sudah siap-siap dengan samurai gandanya. Dengan gaya yang santai, Mittori siap menyerang Lily. Pertarungan pun tak terelakkan. Mittori dan Lily mulai saling serang. Mereka menyerang dengan gaya masing-masing. Para pengawal berdecak kagum melihat kemampuan mereka bertarung. Pertarungan sangat alot, tidak ada satupun yang terlihat lelah. Mereka masih tetap semangat bertarung untuk menunjukkan siapa yang terbaik di antara mereka. Tak jauh dari tempat latihan, Paduka yang mulia baru saja masuk ke istana. Sang Paduka menunggangi seekor kuda putih. Sang Paduka melihat Mittori dan Lily sedang bertarung di depan para pengawal. Seketika ia hampiri untuk melihat lebih jelas apa yang sedang terjadi. Komandan Duijon, ada apa ini? Kenapa mereka bertarung di depan para prajurit? Maaf Paduka yang mulia, saya sedang melaksanakan perintah dari Jenderal Besar. Apa yang Jenderal Besar perintahkan padamu? Jenderal Besar memerintahkan saya untuk menunjuk Ketua Regu yang akan membawa 15 prajurit untuk melakukan pengamatan di perbatasan dekat hutan Kitamitsu. Apakah kamu sudah memutuskan siapa yang akan memimpin para pasukan itu? Awalnya Lily yang mengajukan diri dengan sukarela untuk memimpin pasukan itu. Namun, Mittori juga mengajukan diri. Seperti yang diperintahkan oleh Jenderal Besar, hanya satu orang saja yang bisa memimpin pasukan. Oleh sebab itu, saya meminta mereka melakukan duel dan yang menang, yang memimpin. Sudahkah itu kau memutuskan siapa yang akan memimpin? Maaf yang mulia, sampai yang mulia datang ini, baik Mittori maupun Lily masih saling kuat menyerang dan bertahan. Jadi saya belum dapat memutuskan siapa yang akan memimpin tim itu. Baiklah, bila demikian, katakan kepada Jenderal Besar bahwa Raja telah memutuskan Lily dan Mittori secara bersama akan memimpin pasukan untuk memantau perbatasan di sana. Karena sampai kapanpun, kamu tidak akan mendapatkan hasil dari pertarungan ini, karena mereka itu sama-sama kuat dan hebat. Baik yang mulia, perintah yang mulia akan segera saya laksanakan. Segera akan saya sampaikan kepada Jenderal Besar atas keputusan ini. Setelah mendengar perintah raja, para pasukan langsung bergegas bersiap-siap untuk melaksanakan tugas. Dipimpin oleh Mittori dan Lily, para pasukan bergegas keluar gerbang istana menuju perbatasan dekat hutan Kitamitsu. Lily sepertinya belum bisa melupakan kejadian di tempat pelatihan istana. Ia merasa belum puas dengan hasil yang dicapainya. Ia sangat berharap dirinya lah yang terpilih sebagai pemimpin pasukan. Ia ingin sekali membuktikan bahwa dirinya lebih layak dari Mittori. Lily kemudian mendekati Mittori. Hai Lily, kamu tadi sangat beruntung ya. Beruntung? Apa maksudmu dengan beruntung, Lily? Beruntung, karena kebetulan ayahmu lewat dan ia telah menyelamatkan kamu. Menyelamatkan kamu dari rasa malu karena tidak bisa mengalahkan aku. Kamu jangan berlebihan, Lily. Kamu juga belum bisa membuktikan bahwa kamu lebih hebat dariku, kan? Buktinya, kamu pun tidak bisa mengalahkanku. Kamu bisa lihat, para prajurit, tidak ada yang mentertawakanku. Tidak ada yang perlu kamu sombongkan.
Siapa yang sombong, Mitori? Itu bukanlah sombong, itu memang kenyataan. Buktinya, kamu tidak bisa menjatuhkan aku, kan? Keberuntungan berada padamu. Hampir saja kamu malu di hadapan para prajurit dan ayahmu. Kenapa harus malu, Lily? Kamu kan belum bisa mengalahkan aku. Aku masih bisa menepis setiap seranganmu. Jadi belum bisa kamu katakan kalau kamu lebih hebat dariku. Begini saja, bagaimana kalau aku tantang kamu? Jika kamu bisa lebih cepat sampai di ujung hutan ini, aku akan akui kekalahanku. Baiklah, kalau kamu masih belum mau mengakui kekalahanmu. Namun jika kali ini aku tetap menang, kamu harus akui keunggulanku. Kemudian keduanya mulai mempercepat langkah kudanya. Baik Lily dan Mitori berambisi untuk menunjukkan siapa yang terbaik di antara mereka. Para prajurit pun hanya bisa terdiam melihat mereka. Mereka tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya terdiam, tidak dapat berbuat apa-apa. Mitori maupun Lily saling berlomba memacu kuda masing-masing. Mitori berusaha mengungguli Lily. Namun, Lily lebih cekatan. Seringkali Lily berhasil mengambil kembali posisinya. Mitori seringkali terkecoh. Lily akhirnya bisa mengungguli Mitori. Kudanya melesat jauh meninggalkan Mitori. Bayangan Lily pun hilang dari pandangan Mitori. Namun Mitori gagal untuk coba mendekati Lily. Betapa senangnya Lily ketika ia melihat ke belakang, Mitori sudah jauh tertinggal di belakangnya. Ia pun tersenyum puas. Ia yakin kalau Mitori kali ini benar-benar akan mengakui kekalahannya. Melihat ia semakin tertinggal dari Lily, Mitori berusaha mempercepat langkah kudanya. Namun Mitori salah ambil arah. Ia ternyata masuk ke jalan yang salah. Mitori tidak menyadari bahwa ia telah ambil jalan yang salah. Jalan yang ia lalui merupakan jalan yang sangat ditakuti oleh para penduduk setempat. Karena jalan itu sangat gelap dan menyeramkan. Bahkan penduduk setempat menyebutnya jalan angker. Karena semakin masuk ke dalam, semakin gelap dan menyeramkan. Mitori tidak menyadari bahwa saat ia semakin memasuki kawasan hutan yang gelap itu, ada seseorang yang mulai mengikutinya dari kejauhan. Namun, Mitori mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Meskipun ia tidak melihat, tapi ia merasakan ada sesuatu yang mengamati dirinya. Tiba-tiba saja ia melihat kayu api yang dilemparkan ke arahnya. Kayu api itu tepat jatuh di depan dirinya. Secepat kilat, kayu api itu melebar kemana-mana. Api semakin membesar dan Mitori pun terkurung dalam lingkaran api yang membesar itu. Mitori berusaha berteriak minta tolong. Namun karena ia sudah jauh dari para prajurit lainnya dan Lily pun tidak tahu berada di mana, maka tidak ada yang dapat mendengarkan teriakan Mitori. Kudanya pun mulai panik. Mitori mulai tidak dapat mengendalikan kudanya. Apa yang akan terjadi dengan Mitori? Sanggupkah ia bertahan dan selamat dari kobaran api? Nantikan kelanjutannya pada episode berikutnya.